kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lagi sekali jemaat Tuhan angkat pujiannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari saya mengajak semua jemaat yang ada di rumah untuk bersama-sama kita menyembah Tuhan. Amin. Berapa banyak yang sangat selalu menyaksikan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini? Boleh lambaikan tangan. Amin. Dia terlalu baik buat hidup kita. Dia sangat baik. Sebab itu kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita nyanyikan kebaikannya, sebab penebusannya sangat mahal dalam hidup kita. Gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari sama-sama nyanyikan. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kami
layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak lagi sekali nyanyikan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak Mari lakukan Tuhan, mari sembah Dia, sebab Dia layaklah segala bangsa sujud kepadamu, amin, sebab Kaulah yang kudus, layak lagi sekali nyanyikan. Layaklah segala bangsa sujud, kami sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Wow. Hey, Jesus. Oh. Terima kasih Bapa, sebab benar Tuhan, tiada terukur besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami akan melakukan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami akan persembahkan hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami buka ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
penebus kita, amin. Haleluya. Ku tahu dia pelukku,
kebaikan-Mu Tuhan tak pernah henti dalam kehidupan kami. Sebab itu kami mau melihat betapa baiknya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Oh, lihatlah betapa baiknya Tuhan, kejaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah, pemeliharaannya sempurna. Oh, lihatlah betapa baiknya Tuhan, kejaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah, pemeliharaannya sempurna. Apa yang tak pernah dilihat, yang tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Oh, lihatlah betapa baiknya Tuhan, kejaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah, pemeliharaannya sempurna. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia, yang mengasihi Dia, yang mengasihi Kami percaya Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan
Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Haleluya. Mari kita datang menyembah kepada Dia, Bapa kita yang baik, yang selalu menyatakan kebaikan atas kita semua anak-anak-Nya. Haleluya. Kami percaya Engkau ada bersama kami, Tuhan. Engkau menyatakan hadirat-Mu. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan, Bapa yang kami sembah siang dan malam. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami disempatkan oleh Engkau dalam anugerah-Mu boleh beribadah lagi. Dan kami percaya hadirat Tuhan ada bersama kami. Kami dilawat oleh kasih setia Tuhan. Kami dilawat oleh cinta dan kasih kemurahan Tuhan. Kami dilawat oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kehidupan kami ada kemerdekaan. Sehingga kami percaya kami sedang terhubung dengan takhta-Mu, terhubung dengan surga. Sehingga kami merasakan Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang baru. Ada sukacita, damai, sejahtera di dalam kehidupan kami semua. Baik kami di tempat ini maupun umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, biarlah firman kebenaran Tuhan terus memerdekakan kehidupan kami. Sebab itu kami buka kapasitas hati kami, kapasitas roh kami untuk menerima firman-Mu. Sebab firman itu adalah makanan rohani kami. Terima kasih Bapa, pakailah aku hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi seluruh umat Tuhan yang percaya kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Dan semua yang percaya bersama saya katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Oktober tahun 2020. Minggu pertama ini kita ibadah lagi, kita bersama-sama untuk juga akan mengadakan perjamuan kudus. Nah, kita tahu, kita percaya semua kehidupan saya dan saudara sudah Tuhan bawa
di dalam rancangannya yang luar biasa. Sehingga kita tidak hidup dengan kekuatan kita lagi, dengan kemauan kita, kehendak kita lagi, tapi kita mau hidup di dalam kehendak Tuhan. Sebab Tuhan sudah merancangkan jauh sebelumnya. Kita ada di dunia ini, kita dilahirkan dari kandungan ibu kita untuk menjadi apa di dunia. Dan kita percaya hari-hari ini kita sedang dibersihkan kehidupan kita oleh firman Tuhan. Sehingga kita merelakan hati kita untuk senantiasa mau terbuka untuk dibersihkan, di-clear dan di-pure. Dan kami sungguh percaya itu rancangan Tuhan buat kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing yang sudah terkonek dengan rumah Tuhan ini, dan kita percaya bahwa saudara sudah begitu antusias untuk mau menerima firman Tuhan, sebab kita hanya berjumpa ya di dalam alam roh, di dalam alam nyata melalui media. Kita tidak atau belum bisa beribadah secara langsung di gereja karena ini masih dalam masa pandemik COVID-19. Tapi kita percaya semua sekalipun ini pandemik belum begitu belum berakhir, belum berlalu, tapi itu tidak akan mengurangi kerinduan kita untuk selalu datang mencari Tuhan, mencari wajahnya dan mencari kekuatannya. Itu sebabnya di pagi hari ini mari kita sama-sama membuka hati kita untuk terima firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan itu akan terus membersihkan kehidupan kita. Firman Tuhan akan menyelesaikan bukan masalah saya dan saudara, tapi menyelesaikan kehidupan kita sebagai manusia roh. Sekali lagi, firman Tuhan bukan akan datang menyelesaikan masalah kita, persoalan kita, pergumulan kita, tetapi justru akan menyelesaikan kehidupan kita yang belum selesai. Saya percaya kita sedang dibawa oleh Tuhan bagaimana untuk kita membangun manusia roh kita. Roh yang ada di dalam kita adalah roh yang baru, yaitu roh Kristus. Kita sudah banyak mendengar hal ini karena ini sangat penting sekali untuk kita menjalani kehidupan di dunia ini. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan karena hari-hari yang kita jalani, kita tidak lagi dalam dimensi bumi. Kita memang masih tinggal di bumi, tetapi dimensi kehidupan saya dan saudara di bawah dimensi surga, dimensi takhta, dimensi firman. Dan itulah sebabnya akan membuat kita berbeda ketika kita percaya bahwa kita sudah dibawa oleh Tuhan di dalam rencananya yang luar biasa di rumah Tuhan. Kita sudah dengar firman Tuhan berkali-kali bahwa Tuhan yang mengambil kita satu orang dari satu kota, dua orang dari setiap keluarga untuk dibawa ke Sion, rumah Tuhan. Nah, sekarang kita percaya kita semua sudah ada di dalam rumah Tuhan. Dan kalau kita sudah hidup di dalam rumah Tuhan, maka di sana kita akan dibersihkan. Hidup kita akan dibersihkan. Oleh apa? Oleh firman Tuhan. Firman kebenaran yang akan membersihkan saya dan saudara, yang akan memurnikan, akan menjernihkan kehidupan kita. Supaya kita tidak hanya sekedar menjadi orang percaya tanpa pengertian, tanpa tujuan apa yang Tuhan mau tetapkan dalam hidup kita, apa yang sudah Dia tetapkan dalam hidup kita sebelum dunia ini dijadikan. Kita harus amenkan, kita hidup sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Semua anugerah, bukan kekuatan dan gagah kita. Kita bisa jalani kehidupan ini semua karena kasih karunia Tuhan. Saya percaya semua kita harus lebih memahami hal itu. Sebab kalau hal itu kita pahami, maka tidak ada kesombongan dari kita. Tidak ada merasa kita hebat, merasa kita lebih, merasa kita, kita sudah lama melayani Tuhan, kita sudah berpengalaman, kita lebih jago dari kita. Tidak sama sekali. Semua apa yang kita kerjakan, semua karena anugerah Tuhan saja. Oleh sebab itu pada hari ini, pagi hari ini, saya akan sharing firman Tuhan dan saya memberi judul atau tema khotbah saya adalah The Principle
of God's man life. Prinsip kehidupan manusia Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sebab kita semua berani menyatakan bahwa saya, saudara adalah manusia Allah. Haleluya. Bukan hanya seseorang atau sekelompok orang, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, yang menyadari kehidupannya sudah terkoneksi akurat dengan Dia. Kita sudah dilahirkan baru di dalam Tuhan. Kita mengikuti firman Tuhan, hidup di dalam kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, maka kita berani mengatakan saya manusia Allah. Haleluya. Mari kita lihat di dalam firman-Nya, di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11-12. Dan saya mau katakan ini merupakan prinsip hidup bagi kita sebagai manusia Allah. Kita lihat di dalam ayat 11, dia berkata demikian, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih, kejarlah kesabaran dan kelembutan. Ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Puji Tuhan. Ini firman atau perkataan Paulus kepada anak rohaninya, siapa? Timotius. Kembali kita lihat ayat 11. Tetapi engkau hai manusia Allah. Kenapa Timotius dia menyebutkan manusia Allah? Dia tahu Timotius itu seperti apa, dia kenal betul. Sebab dia adalah anak didiknya. Dia anak asuhannya sebagai bapa rohani. Timotius berada di dalam satu posisi kehidupan sebagai orang beriman. Dia memiliki iman seperti bagaimana iman dari neneknya, dari mamanya. Neneknya Louis dan mamanya Unike. Tapi tidak cukup saja sampai di situ pengertiannya. Paulus menjadi bapa rohaninya, membina, mendidik dia, supaya dia memiliki satu status atau stature, posisi rohani yang lebih. Kita harus paham dan mengerti, bukan hanya Timotius yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, tetapi kita semua sebagai pengikut Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan. Tidak kita sekedar saja menyandang gelar kita orang percaya, orang Kristen, tetapi tidak ada pembaharuan, tidak ada transformasi kehidupan, sehingga membuat kita kehilangan status itu. Atau membuat kita tidak sadar bahwa kita memiliki status yang lain, status yang berbeda. Amin. Status sebagai apa? Manusia Allah. Wah, itu luar biasa. Bukan manusia manusia yang di luar sana orang bilang manusia hebat karena kekuatan opo-opo. Bukan manusia yang bisa melakukan keajaiban-keajaiban tapi bukan karena dari Tuhan. Tetapi sesungguhnya makna pengertian manusia Allah itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita mau cerna, kita mau pahami, kita sebagai manusia Allah, di dalam kita ada roh Allah, di dalam kita ada kebenaran Allah, di dalam hidup kita selama-lamanya Tuhan yang mengatur, sehingga kita mau disebut manusia Allah. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu dia katakan, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu.
kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jauhi apanya yang dijauhi. Kalau kita melihat dalam ayat-ayat sebelumnya, di dalam 1 Timotius 6, mulai ayat 2b, dia berkata demikian. Boleh kalau bisa ditampilkan, kita sama-sama belajar, karena ini esensi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang percaya yang memiliki standar ilahis, divine nature, sifat ilahi itu melekat di dalam hidup kita. Kita harus perhatikan ini. Dia berkata di dalam 1 Timotius 6 ayat 2b, dia berkata demikian. Mungkin salah itu. Ayat 2b dari 1 Timotius 6. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, ayat selanjutnya, ayat 3. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Inilah yang Tuhan atau Paulus maksudkan, jauhilah semua itu. Kita tahu bersama bahwa di akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu. Akan muncul ajaran-ajaran palsu. Ajaran bukan berdasarkan hikmat ilahi, hikmat Allah, tidak berdasarkan knowledge-nya dari Tuhan, pengertian, understanding dari Tuhan, tetapi mengajarkan hal-hal yang kelihatan rohani, tetapi muatannya adalah dari pengertian sendiri. Berdasarkan motivasi atau motivator. Nah, ini yang harus dicegah. Jangan sampai kita kehilangan arah, kehilangan tujuan Tuhan. Sebab kita tahu semua kita dilahirkan di dunia ini, dipanggil oleh Tuhan, semua ditentukan oleh Tuhan. Dan semua kita ditaruhkan tujuan Tuhan. Tujuan itulah yang harus kita selesaikan. Sebab itu saya katakan tadi, bahwa firman Tuhan itu datang bukan untuk menyelesaikan masalah persoalan hidup, tapi menyelesaikan kehidupanmu yang belum selesai. Sebab kita tahu sedang kita berjalan di dalam rancangan Tuhan. Tujuan Tuhan supaya tergenapi semua apa yang Tuhan rancangkan itu. Haleluya. Kita lihat di dalam ayat 4 dari 1 Timotius 6. Ayat 4. Ia adalah seorang yang berlagak tahu. Wah, ini dia. Padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Ini saudara. Perhatikan ayat 4 ini. Dia lebih detail menyatakan kepada Timotius, anak binaannya, anak rohaninya. Karena dia sudah percaya bahwa Timotius sudah begitu kuat pengajaran dia terima dari Paulus. Jangan sampai dia terpesona dengan apa yang sedang terjadi pada waktu itu. Nah, kita juga harus berhati-hati melihat ini. Kita seperti terpesona dengan melihat orang punya bicara begitu fasih sekali. Tapi kehidupannya bukan kehidupan di dalam Allah. Dia bukan menggambarkan manusia Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini harus menjadi satu satu cara kita untuk mencegah jangan sampai terbawa dengan orang-orang seperti ini. Berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Ini bahaya. Penyakitnya ialah apa? Mencari-cari soal, bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, dan curiga. Nah, ini keadaan manusia
yang sekarang inilah yang sedang terjadi. Dan saya katakan, tidak salah Paulus berbicara kepada Timotius pada waktu itu. Tetapi ini masih berjalan sampai sekarang ini. Haleluya. Jadi kita harus hati-hati. Maka itu sebabnya penting sekali kita bangun manusia roh kita. Supaya kita dapat membedakan mana dari Allah dan mana bukan dari Allah. Haleluya. Orang banyak mengatakan Tuhan berbicara kepada saya. Saya mendengar suara Tuhan. Tapi kehidupannya seperti yang digambarkan firman ini. Kalau begitu, suara mana yang dia dengar? Tuhan mana yang dia dengar? Ini persoalannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sangat mengasihi jemaat AOMPK. Sebab Tuhan yang telah mempertemukan semua kita dalam kasih karunia-Nya. Tuhan telah membawa semua kita dalam rancangannya. Dan saya percaya, jangan sampai rancangan Tuhan itu gagal dalam hidup kita. Cukup Adam pertama itu sudah gagal. Tetapi kita memiliki roh Adam yang akhir, yaitulah roh Kristus. Roh Kristus di dalam kita, itulah yang membuat kita terkoneksi dengan surga. Dan itu merupakan channel buat kita. Secara roh kita bisa berhubungan dengan takhta. Karena ada channel, yaitu roh Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara tidak akan bisa mengalami pertemuan perjumpaan dengan Tuhan dalam alam roh kalau di dalam roh kita tidak ada roh Kristus. Tapi kalau kita memiliki roh Kristus atau manusia Allah, maka kita lebih cerdas melihat keadaan situasi yang ada sekarang ini. Haleluya. Ayat selanjutnya di dalam ayat 5. Ayat 5 dia berbicara begini. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Motivasi kita dalam beribadah sudah keluar pada esensi. Ini gambaran Rasul Paulus kepada Timotius bukan kebetulan, tetapi realita nyata, karena roh Allah kepada Paulus itu luar biasa. Roh Allah yang menyingkapkan, roh Allah itu yang membuat Paulus bisa menyampaikan kata-kata ini kepada Timotius. Dan Paulus menghendaki supaya jangan Timotius terpengaruh pada waktu itu. Seperti teman Timotius, Demas. Demas cenderung dia keluar di dalam bimbingan Paulus. Dia cinta dunia. Dia cari kepentingan-kepentingan daging. Mengakibatkan dia keluar dari bidaan Paulus. Haleluya. Nah ini Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan supaya kita harus menjaga roh kita, stature kita harus ditingkatkan. Kalau berbicara hai manusia Allah, itu pengertiannya bahwa stature rohani dia lebih di atas semuanya. Artinya dia di atas, bukan di bawah. Di atas dalam pengertian dia dimensi surga, bukan dimensi bumi. Jadi dimensi surga yang orientasi berpikirnya, orientasi geraknya dikendalikan oleh Allah. Dikendalikan oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Tuhan. Nah inilah kehidupan yang mesti ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Sebab ini akhir zaman. Masanya bukan lagi kita biasa-biasa, tapi kita harus luar biasa. Ini sudah waktunya kita lebih memfokuskan diri kita kepada rencana Tuhan yang belum selesai dalam hidup kita. Artinya belum kita selesaikan. Kalau kita sudah, roh kita sudah diangkat, berarti tidak ada kehidupan lagi buat kita. Tubuh kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi selagi kita masih diberikan roh Kristus di dalam hidup kita, masih Tuhan percayakan, maka ada tujuan Tuhan di sana. Supaya kita
jalani kehidupan dalam rencana Tuhan itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara bersemangat, saudara berglori, saudara roh saudara bergelora. Haleluya. Karena ini firman Tuhan yang perlu kita dengar. Ayat 5 tolong jangan dulu dilepaskan atau dikeluarkan. Saya ulangi, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Ini persoalannya Bapak Ibu Saudara. Dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Haleluya. Amin. Saudara percaya? Jadi kalau motivasi kita beribadah hanya untuk kepentingan hidup kita, datang kepada Tuhan cari kepentingan hidup kita, maka saudara akan kehilangan esensi ibadah. Ibadah itu artinya kita mempersembahkan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan, memberikan hormat kepada Tuhan, memberikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Tidak ada cari-cari untung di dalam ibadah itu. Haleluya. Karena ibadah itu mengandung janji, baik di dunia sekarang maupun akan datang. Haleluya. Sebab itu hidup kita, kita harus buka hati kita selebar-lebarnya, supaya hidup kita mau di-cleansing oleh firman, mau dibersihkan oleh firman, mau dimurnikan oleh firman, mau dijernihkan oleh firman. Sebab hanya firman Tuhan yang bisa membersihkan kehidupan saya dan saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukan kata-kata motivator yang bisa membersihkan kita, tapi firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat selanjutnya, ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu. Wah ini saudara, apa ke dalam dunia harus dipahami. Kita datang ke dunia itu telanjang adanya, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Haleluya. Keluar artinya sudah kita tinggalkan bumi, tinggalkan dunia ini. Sebagaimana kita datang telanjang, kita akan juga pulang tidak ada apa-apanya. Kalau roh kita itu terbangun menjadi besar, menjadi dewasa, itulah yang akan kita bawa kepada takhta Allah, kepada Tuhan. Manakala hidup kita sudah Tuhan angkat, sudah Tuhan panggil. Haleluya. Sehingga harta kekayaan tidak arti apa-apa, tidak ada gunanya. Tetapi marilah kita mencari harta kekayaan surga. Haleluya. Sion itu memiliki harta kekayaan yang tidak dapat diukur dan tidak dapat ditimbang dengan kemampuan kita manusia. Karena di situ berbicara tentang kebenaran. Kebenaran Allah yang mesti menjadi bagian kita selalu di dalam kehidupan kita hari-hari. Ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini satu hikmat yang luar biasa. Saya bukan berarti melarang saudara untuk menjadi apa di dunia ini, menjadi hebat, menjadi kaya. Itu puji Tuhan. Kalau saudara memang dikenan Tuhan untuk jadi kaya, jadi hebat, itu bersyukur pada Tuhan. Tapi jangan sampai kehilangan esensi hidup. Sebab ini banyak contoh yang kita lihat hari-hari ini. Ada orang yang begitu awalnya dia berjuang, dekat cari Tuhan, supaya dia punya pekerjaan, Tuhan bisa buka jalan. Dia punya bisnis, dia punya usaha, Tuhan bisa buka jalan. Begitu dia sukses, begitu dia capai keberhasilannya, dia lupa bahwa apa yang dia raih di dalam keberhasilannya semua karena Tuhan. Haleluya. Padahal Tuhan bilang, apa artinya kita memiliki seantero dunia ini jika jiwa kita binasa. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara, supaya kita lebih paham melihat apa yang Tuhan inginkan. Ayat 9 dia berkata,
Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Oh, dijauhkan Tuhan. Jangan sampai hal ini terjadi. Saya percaya kalau saudara semua menyadari akan hal ini, saudara tidak akan terbawa ke dalam hal itu. Kita mau cari jadi kaya, tapi ternyata kita bisa jatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan dan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Artinya dia kehilangan esensi kehidupan. Yang dia kejar apa yang menjadi keinginan daging ini. Tuhan bukan tidak mau menyediakan semua kebutuhan kita, tapi Tuhan selalu berbicara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka sekalian itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang utama adalah kehidupan kekal, yang utama adalah Tuhan, yang pemegang nafas kehidupan, yang pemegang segala keperluan hidup kita. Cari dulu Dia, utamakan dulu Dia, supaya kita memperoleh kebenaran, sehingga kebenaran itu yang terus akan membuat kita ada kemampuan untuk bisa berdiri benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Saudara harus pahami hal ini, supaya kita tidak mudah terpengaruh, terprovokasi dengan orang-orang yang mencari keuntungan. Jangan sampai esensi hidup kita terbawa pengaruh dengan keinginan-keinginan daging, keinginan manusia kita. Haleluya. Ayat 10, karena apa? Akar segala kejahatan. Perhatikan. Akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Saudara cinta uang atau uang yang cari saudara? Kalau saudara cinta uang, saudara mencari uang dalam segala hal, membuat segala sesuatu, melayakkan semua. Sebab oleh memburu uang, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini persoalannya, saudara. Kalau orang cinta uang, maka uang akan memerintah hidup kita. Uang akan menjadi majikan kita. Tapi kalau orang itu tidak cinta uang, kita yang menjadi majikan atas uang itu. Kita yang mengatur, kita yang memerintah uang itu. Sehingga membuat iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, ayat 11, tetapi engkau hai manusia Allah, inilah pengertian apa yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius. Hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan. Ini yang penting. Apa yang kita harus kejar? Bukan uang, bukan kekayaan, bukan harta, bukan posisi, bukan jabatan. Tetapi kejarlah keadilan. Kita dibutuhkan sebagai orang yang memiliki citra diri Allah, sebagai manusia Allah, kita memiliki pengertian dari Allah. Kita harus nyatakan keadilan. Kejarlah ibadah. Kejarlah kesetiaan. Kita harus setia. Ibadah itu harus benar-benar kita tempatkan di dalam kehidupan rohani kita yang sebenarnya. Kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ini penting sekali sebagai manusia Allah. Dan kedua, dia katakan di dalam ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita sedang dibawa kepada satu arena pertandingan iman. Itulah yang kita harus jalani. Yang kita kejar bukan lain-lain, tapi kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar.
rebutlah hidup yang kekal. Rebutlah artinya kita mau pertahankan apa yang Tuhan sudah anugerahkan atas hidup kita, bahwa kita percaya kepada Tuhan dan kita memiliki hidup yang kekal. Itu tidak sekedar hanya kita percaya, tapi kita bagaimana mempertahankan hidup kekal itu terus ada di dalam kita. Hidup kekal itu bukan nanti kita mati masuk surga, tapi kekekalan itu, bagaimana pengkhotbah bilang, kekekalan itu telah ditaruhkan di dalam hati kita. Haleluya. Sehingga kita tidak terbawa dengan apa yang bersifat daging. Karena di dalam kita sudah ada kekekalan. Dan itulah yang Tuhan mau kerjakan terus di dalam hidup kita. Di dalam Filipi kalau tidak salah, Rasul Paulus juga berbicara kepada jemaat, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Saya lupa ayat itu Filipi berapa. Tapi itu semua mengarahkan kepada kita ke dalam pengertian-pengertian yang Tuhan mau. Supaya kita tidak terbawa arus, terbawa pengaruh dengan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang sifatnya daging. Kita harus menjauh dari keinginan daging dan nafsu duniawi itu. Sebab itu yang merubah cara pandang kita, mempertahankan iman kita di zaman sekarang, di era sekarang ini. Kita tahu sekarang kita dalam masa sulit, bukan hanya berbicara tentang COVID-19, tetapi saudara tahu sekarang bangsa kita sedang menghadapi suatu situasi keadaan ekonomi yang terpuruk, sehingga Menteri Keuangan sudah mengatakan bahwa kita akan mengalami resesi ekonomi. Wah, itu pengaruh besar sekali saudara. Tetapi bagi kita yang mementingkan kehidupan rohani kita sebagai manusia Allah, kita tidak perlu khawatir. Yang justru kita bangun dalam hidup kita, roh kita harus takut akan Tuhan. Kalau ada roh takut akan Tuhan, ketakutan itu menjauh dari hidup kita. Kekhawatiran itu akan jauh daripada hidup kita. Sebab yang memproteksi hidup kita, yang mengcovering hidup kita adalah Allah itu sendiri. Haleluya. Kita diam di dalam dan tinggal di dalam kerajaannya. Dan kerajaan itu tidak akan tergoncangkan. Kalau Tuhan menggoncangkan supaya hal-hal yang tidak tergoncang tidak akan tergoncang. Nah, saudara percaya bahwa sebagai manusia Allah, apapun yang akan terjadi di sekitar kita, itu tidak akan menggoncangkan saudara. Saudara tetap eksis, saudara tetap kuat, mengikuti Tuhan dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Nah kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. 2 Timotius 3 ayat 1-5 ini berbicara tentang keadaan situasi dunia sekarang. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir. Kapan itu hari-hari terakhir? Sekarang hari-hari terakhir. Akan datang masa yang sukar. Sekali lagi, akan datang masa yang sukar. Ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi apa? Hamba uang. Apa yang disampaikan Paulus kepada Timotius itulah menggambarkan juga manusia pada umumnya pada akhir zaman ini, saudara. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, egois, dan menjadi hamba uang. Saudara, kalau kita ego, kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang lain dan lebih. Menjadi hamba uang, kita tidak akan mendapatkan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Mereka menyombongkan diri, saudara. Mereka merasa mereka sudah hebat.
sudah mencapai apa yang mereka mereka impikan. Tapi pencapaian bukan datangnya dari keberhasilan di dalam Tuhan, tapi pencapaian yang lahir dari nafsu duniawi, keinginan daging, sehingga menyebabkan menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ayat 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Dia katakan, jauhilah mereka itu. Kalau tadi di dalam 1 Timotius 6, Paulus mengingatkan kepada Timotius, jauhilah semua itu, hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan di luarnya. Sekarang Paulus lebih memfokus, jauhilah orang-orang yang seperti di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Haleluya. Kalau kita menyadari kita punya manusia Allah, punya posisi rohani, stature rohani kita di atas, maka firman Tuhan bilang, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Stature rohani kita di atas menentukan sikap kita bagaimana kita meresponi panggilan dan pilihan Tuhan. Bagaimana sikap kita menjalani imban percaya kita di bumi. Kita tidak terfokus kepada hal-hal yang sifatnya bumi, sifat tanah, tapi fokus kita kepada hal-hal yang di atas. Divine nature, sifat-sifat Allah, sifat ilahi akan menjadi warna kehidupan saya dan saudara. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Kita tidak sekedar dipanggil dan dipilih dan ditentukan oleh Tuhan. Sebagaimana di dalam Roma 8 ayat 29. Coba tampilkan Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, ini sudah diungkap minggu lalu dengan tema menjadi seperti Kristus. Be like Christ. Ini yang harus sebetulnya menjadi fokus utama kita. Kita tidak sekedar dipilih dan ditentukan, tetapi tujuannya kita harus ngerti. Menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Kita memiliki pola Kristus itu sendiri, supaya pola itulah yang akan kita jalankan di dalam kehidupan kita. Kalau kita punya roh Kristus, maka pola hidup Kristus akan terpancar keluar dari hidup kita. Sehingga orang akan melihat, oh betul dia hidup di dalam Kristus. Dia tidak melakukan hal-hal yang jahat, melakukan hal-hal yang dengki, benci, fitnah, dan segala macam. Sebab gambaran firman Tuhan tadi, secara lahiriah mereka itu beribadah. Tetapi mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Maka itu sebabnya kita harus menjauh. Kita harus menjaga menjadi manusia Allah yang memiliki posisi rohani yang dikenal di dalam alam roh. Saudara, ini penting. Jangan kita menganggap kita sudah hebat, kita selalu mendengar suara Tuhan berbicara.
tetapi posisi rohani kita sangat menentukan di alam roh, di hadapan Tuhan dan di hadapan kuasa gelap. Mari kita lihat di dalam Kisah 19 ayat 15. Kisah 19 ayat 15. Masih ada berapa waktu lagi? Kita akan selesaikan. Kisah 19 ayat 15. Ini pelajaran penting buat kita. Jangan kita menganggap kita hebat, kita merasa kita, oh rohani kita sudah lebih tinggi. Tetapi ketika kita menghadapi masalah, menghadapi kuasa gelap, kita akan ditertawakan. Ayat 15 dari Kisah 19, dia berkata begini, tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, aku ketahui, tetapi kamu siapa? Tetapi kamu siapakah kamu? Nah, ini dia. Karena kita hanya cukup ditentukan, dipilih oleh Tuhan, tetapi kita lupa apa yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Kita lupa di dalam kita ada manusia roh. Kita lupa di dalam kita adalah roh Kristus. Itu perlu dibangun. Kalau roh Kristus di dalam kita, kita menjadi channel blessing-nya bumi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara menjadi channel blessing. Saudara menjadi tempat operasinya surga di bumi. Sehingga iblis akan kenal kita. Oh, jangan coba-coba. Yesus aku kenal. Paulus aku kenal. Dan saya juga dia kenal. Ini kisah yang terjadi kepada anak-anak Skewa. Dorang melayani dan mencoba mentengking kuasa kegelapan yang bekerja. Dan akhirnya iblis bilang, kita kenal Yesus, kita kenal Paulus, kita ketahui Paulus. Terus kalian itu siapa? Nah, itu persoalan. Ini tidak berbicara tentang kehebatan kita secara daging, secara lahiriah, tetapi roh. Sekali lagi, roh, karena kita beraktivitas, berakselerasi di dalam alam roh. Sebagai manusia roh, kita berakselerasi di alam roh itu. Sehingga iblis tahu kita. Haleluya. Puji Tuhan. Manusia Allah memiliki sifat-sifat Allah, sifat-sifat ilahi, divine nature. Itu yang perlu kita bangun dalam hidup kita. Kalau kita ingat Adam pertama itu karena gagal, dia sebetulnya manusia Allah. Tapi karena dia gagal, sebab kenapa dia gagal? Dia tidak mendengar dan patuh kepada suara Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan, tapi dia tidak mendengar. Sebab itu kita harus mendengar firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah hukum Tuhan, ketetapan Tuhan untuk kita bisa ikuti, kita bisa jalani selagi kita ada di dunia. Kalau kita dengar suara Tuhan dan kita lakukan, maka segala sesuatu tidak ada yang susah bagi kita. Tidak ada yang kita khawatirkan dalam menjalani kehidupan. Sebab ada firman Tuhan yang terus memberikan kekuatan di dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita lihat firman Tuhan lagi di dalam 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2 ayat 1. Kita harus menyadari bahwa kita mendapat status ini semua karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Tetapi jangan kita hanya diam dan tinggal begitu saja, tapi kita harus membawa kehidupan kita dalam kasih karunia Tuhan itu. Haleluya. Coba 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara mau jadi kuat di dalam kasih karunia Tuhan? Puji Tuhan. Saya percaya saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13.
Percepat itu tampilnya. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatanmu, tubuhmu, kamu akan hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Di dalam ayat Filipi 4 ayat 8, apa yang kita harus lakukan sesuai seperti apa yang Tuhan mau. Filipi 4 ayat 8. Cepat-cepat karena masih ada lagi. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini yang harus menjadi pikiran kita. Hal-hal yang benar, hal yang baik, sehingga kita akan dapat melihat karya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Nah, bagian terakhir, hal-hal penting, ada beberapa hal yang perlu saya akan akhiri dalam khotbah saya hari ini. Untuk menjadi manusia Allah, kita harus terhubung dengan rumah Tuhan, dibersihkan dengan firman Tuhan. Nah, pertama, mau dan mudah dibentuk. Jadi tidak ada pemberontakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Memang keinginan Tuhan untuk menjadi sama seperti Kristus. Tapi tergantung kita mau atau tidak mau dibentuk. Sebab membentuk kehidupan kita dari daging ini menjadi seperti Kristus itu perlu ketaatan, perlu kerelaan hati untuk dibentuk. Yang kedua, memiliki hubungan ilahi yang akurat dengan pemimpin yang Tuhan percayakan sebagai penyelenggara kasih karunia. Apa yang dilihat tadi dalam hubungan Bapa rohani, Rasul Paulus kepada Timotius anak rohani, itu betul-betul dijalankan, dijalankan oleh Timotius. Dan ini merupakan satu kehormatan, satu penghargaan terhadap orang tua rohaninya Paulus. Memiliki submission, penundukan diri, bukan suka menunjukkan seperti dia lebih hebat. Mungkin dia lebih hebat, tapi namanya pemimpin yang Tuhan tetapkan, Tuhan tentukan, harus kita ada penundukan diri atau submission. Berikutnya, dapat dipercaya untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Berarti dia memiliki integritas. Orang yang tidak memiliki integritas susah dipercaya dan diberikan kepercayaan. Yang berikutnya, hidup independennya harus menjadi kehidupan bersama atau korporat. Mazmur 133 ayat 1-3 itu kita sudah hafal semuanya. Hidup rukun dan damai, kesanalah berkat Tuhan akan dicurahkan. Berikutnya, menyadari diri untuk siapa dan untuk apa yang kita layani. Kita melayani majikan kita adalah Tuhan. Kita bukan melayani manusia, tapi melayani Tuhan. Kita dipercayakan untuk menjadi pelayan Tuhan. Maka itu sebabnya kita tidak hanya tinggal sebagai believers, orang percaya, tapi kita harus dibaharui supaya kita memiliki status kita mau dimuridkan. Setelah dimuridkan, kita menjadi status melayani. Ini yang penting. Jangan kita terus langsung puas dengan kita percaya saja, tapi tidak ada peningkatan secara rohani. Haleluya. Tidak mudah dipengaruhi oleh roh-roh duniawi. Artinya kita harus dewasa. Galatia 4 ayat 1-3. Saudara boleh baca sendiri di rumah. Kita tidak boleh ada kesukaan untuk protes. No protest, no progress, no reward. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya firman ini sudah datang memberkati hidup kita. Kita sebagai manusia Allah.
apa yang kita harus kerjakan dalam tanggung jawab kita, dalam panggilan dan pilihan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang datang kepada kami umat-Mu di jemaat kami AOMPK. Dan kami percaya firman itu sudah datang memberkati kehidupan kita, mengintrospeksi kita, mengcleansing hidup kita, supaya kita menjadi sama dan serupa dengan Kristus. Sebab itu ya Bapa, biar pertolongan dan kekuatan Tuhan dalam kasih karunia Tuhan akan terus memampukan kita dapat melakukan semua apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan berkati terus pelayanan kami jemaat AOMPK, bahkan semua yang terhubung, semua yang terkoneksi dengan kami Tuhan, sebagai orang-orang yang suka dan senang mendengarkan firman Tuhan. Sekiranya Tuhan terus memberkati kehidupan mereka. Mereka yang ada di jauh di seluruh tanah air Indonesia, bahkan di luar negeri yang terkoneksi dengan kami. Tuhan berkati kehidupan rohani mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Dan selanjutnya kami akan mengikuti perjamuan kudus pada hari ini di minggu pertama bulan Oktober. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, kita akan segera mengikuti perjamuan kudus. Saya minta kepada para petugas yang sudah ditunjuk untuk membagikan roti dan anggur yang sudah ada, dan seluruh jemaat Tuhan yang sudah memiliki roti dan anggur, biar saudara lebih menyiapkan hatimu untuk menerima roti dan anggur yang adalah berbicara tentang tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Oh haleluya, biar roh kami terbangun Tuhan. Amen. Untuk bisa menghargai karya Kristus yang telah mati di kayu salib buat kami. Kami telah ditebus oleh darah-Mu, darah Yesus yang mahal. Sehingga kami akan menikmati perjamuan kudus yang adalah tubuh dan darah-Mu sendiri. Biar ini akan menjadi satu kehidupan yang nyata, yang realita dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami percaya di dalam kami telah ada Roh Kristus. Christ in us, the hope of glory. Dan itu bisa menjadi realita kehidupan atas kami semua. Haleluya. Amin. Silakan diedarkan sambil tim worship menyanyikan satu pujian. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan.
kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Saudara jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, pagi hari ini saya percaya saudara sudah memegang roti di tangan kananmu. Namun sebelum kita akan makan, saudara memperhatikan bahwa di atas roti itu ada tercatat firman Tuhan. Biar semua kita bisa lihat dulu firman Tuhan apa yang saudara dapat. Dan supaya saudara bisa ingat itu, apa yang Tuhan inginkan engkau kerjakan dalam hidupmu. Puji Tuhan. Saya mendapat Amsal 16 ayat 28. Haleluya. Bunyinya, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Haleluya. Amin. Tergantung saudara yang dapat apa, silakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tidak hanya melaksanakan perjamuan itu seperti biasa-biasa atau rutinitas tanpa kita dapat memaknai itu dalam hidup kita. Sebab itu mari kita berdiri semua, memegang roti di tangan kananmu, dan saudara percaya ini adalah pecahan dari daging atau tubuh Yesus sendiri untuk kita terima, sehingga kita meresapkan bagaimana daging tubuh Yesus yang terpecah-pecah itu masuk di dalam tubuh kita. Haleluya. Dengan firman Tuhan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi kita melakukan ini untuk memperingati akan perbuatan Yesus, karya Yesus, rela menyalibkan dirinya di kayu salib demi penebusan hidup saya dan saudara. Haleluya. Saudara percaya? Amin. Jika saudara percaya, terima dan makanlah dalam nama Yesus. Kemudian kita angkat cawan yang berisi anggur ini tinggi-tinggi, dan kita percaya ini adalah menggambarkan darah Yesus sendiri. Darah yang suci, yang kudus, tanpa cacat, tanpa dosa. Sebab hanya Yesus yang bisa menebus hidup kita yang berdosa. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara percaya bahwa ini adalah bagian dari darah Yesus sendiri yang telah Dia tumpahkan, Dia curahkan untuk penebusan kehidupan saya dan saudara. Kalau saudara percaya, mari kita minum dalam nama Yesus.
Haleluya. Bolehkah saudara memberikan tepuk tangan sorak-sorai? Karena kita telah mengalami kemenangan. Kenapa? Kemenangan demi kemenangan yang Tuhan mampukan kita hidup menjalani rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami semua umat-Mu telah mengambil bagian di dalam perjamuan kudus di minggu pertama bulan Oktober ini, tanggal 5. Dan kami tahu, kami percaya ini Tuhan bukan sekedar kami lakukan sebagai kebiasaan, lebih memaknai untuk memperingati akan karya Yesus di kayu salib. Sehingga kami menyadari betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Oh haleluya, terima kasih banyak Tuhan. Oh, bukan karena permintaan kami ini semua terjadi, tapi semua karena inisiatif Allah, inisiatif surga turun atas dunia ini. Sebab itu layaklah Engkau ditinggikan, disanjung, diagungkan, disembah. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, sungguh besar karya-Mu Tuhan. Engkau tidak melihat kekurangan kelemahan kami. Engkau sudah melupakan masa lalu kami, dan sekarang Engkau membawa kami kepada masa depan kami. Karena itulah rancangan-Mu atas kami, itulah tujuan-Mu atas kami Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kau berkati terus melayani kami, berkati jemaat-jemaat Tuhan yang meresponi ibadah kami hari ini. Oh terima kasih Tuhan. Darah-Mu Yesus telah tercurah bagi kami. Oleh darah-Mu Yesus telah menyucikan hidup kami. Kami tidak akan takut menghadapi apapun tantangan dan masalah. Sebab di dalam hidup kami ada Kristus. Di dalam hidup kami ada darah Yesus. Efek darah Yesus itu tetap berjalan dalam hidup kami. Sehingga dimanapun kami berada, sampai kapanpun kami ada, efek darah Yesus itu ada di dalam seluruh hidup kami. Dan kami tetap akan berjalan sesuai kebenaran-Mu. Diberkatilah kami semua Tuhan. Dan sebentar umat-Mu akan memberkati pekerjaan-Mu, persembahan syukur, persembahan persepuluhan akan dikembalikan kepada Tuhan sebagai tanda hormat kami atas kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Sehingga Tuhan akan melimpahi kami dengan segala berkat. All spiritual blessing akan menjadi bagian kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita akan mengikuti church update minggu depan ini bagi gereja kita di Jemaat AOMPK, dan sambil kita mempersiapkan persembahan kita. Haleluya. Persembahan online atau non-tunai di gereja kita adalah selain upaya pelaksanaannya lebih praktis dan bersih, juga bertujuan mempermudah administrasi dan menghitung persembahan. Fasilitas persembahan online gereja kita berupa transfer bank, internet banking, dan mobile banking
dengan nomor rekening berikut ini. Mari kita semua berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Sambil kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, sukacita dan damai sejahtera turunlah atas kamu sekalian. Tuhan akan senantiasa menjaga keluar masukmu. Dan Tuhan memberkati engkau dalam segala kelimpahan. Tuhan membawa engkau dari kekuatan kepada kekuatan. Dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan Tuhan membawa engkau naik-naik dan bukan turun, menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai kita jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.